Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mencari uji normalitas data. Oke, di sini saya akan pakai data dari 30 siswa, yaitu dengan hasil ulangannya mereka yang berbeda-beda. Oke, di sini hasil ulangannya mereka itu ada yang 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Oke, di sini N-nya diketahuinya kan 30 karena jumlah dari 30 siswa. Dan pertama, jumlah kelas intervalnya. Rumusnya sudah diketahui yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan hasilnya itu 5,8745. Dibulatkan menjadi 6. Yang kedua, panjang kelasnya. Panjang kelas sama dengan data terbesar dikurang data terkecil dibagi jumlah kelas interval. Data terbesarnya itu 100 ini dan data terkecilnya itu 60. Terus jumlah kelas intervalnya ada 6. Jadi 100 kurang 60 40 dibagi 6 jumlah kelas intervalnya. Hasilnya itu 6,66. Dibulatkan menjadi 7. Oke, yang ketiga, menghitung data FH-nya, frekuensi yang diharapkan. Yang pertama itu baris pertama dari atas, 2,7% dikali 30. Hasilnya 0,81 dibulatkan menjadi 1. Yang kedua, baris kedua dari atas, 13,53% dikali 30. Hasilnya itu 4,059 dibulatkan menjadi 4. Dan seterusnya sampai baris ke-6 dari atas itu 2,7% dikali 30. Hasilnya 0,81 dibulatkan menjadi 1. Oke, yang seterusnya intervalnya, kelas interval. Yang pertama, di sini kenapa bisa 60 sampai 67? Karena 60 itu nilai awalnya, 67 dihitung dari panjang kelasnya. Panjang kelasnya yang data yang saya miliki adalah 7. Jadi dihitung dari 60 dari 61 sampai 67. Terus di nilai antara 60 sampai 67 itu terdapat di data yang saya punya adalah 60 dan 65. Jadi di sini 60 ada 1 2 3 ditambah dengan 65-nya ada 1 2 3 4 5. Jadi jumlahnya ada 8. Jadi FO-nya ada 8. Terus FH-nya ada 1 seperti yang ada di sini, sudah ada di rumus ini ya, FH-nya 1. Terus FO kurang FH. Di sini FO-nya 8, FH-nya 1. Jadi FO-nya kurang FH adalah 7. Terus hasil dari FO kurang FH ini dipangkatkan 2 menjadi 49. 7 kali 7 49. Terus hasil dari ini 49 ini FO kurang FH dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai FH. Di sini nilai FH-nya 1. Jadi 49 bagi 1 adalah 49. Oke, yang kedua di sini intervalnya 68 sampai 75. Oke kan? Panjang kelasnya 7, jadi hitungnya itu 68 sampai 75. Di sini dapat FH-nya itu 6, dapat ini FH-nya 4 di sini. Jadi FO kurang FH 6 kurang 4 2. Terus FO kurang FH dipangkatkan 2 menjadi 4. Hasilnya ini dibagikan 4 dengan FH tadi, hasilnya 1. Sampai dapat dengan nilai yang ke interval yang ke-6, 100 sampai 107, FO-nya 3, FH-nya 1, FO kurang FH-nya 2, FO kurang FH-nya pangkat 2 jadi 4, dan 4 dibagi 1 menjadi 4. Hasil terakhirnya itu harga cihitungnya itu dapat 60,5. Di sini FO-nya 30, FH-nya 30. Jadi DK-nya sama dengan K kurang 1 sama dengan 6 kurang 1, 5. Kesalahan yang ditetapkan adalah 5%. Harga cihitung yang saya punya adalah 60,05.
Berdasarkan tabel C kuadrat yang ada pada tabel, dapat diketahui bahwa bila DK-nya kesalahannya adalah 5%, maka C kuadrat tabel adalah 11,70. Dapat diketahui bahwa kesalahan yang ditetapkan distribusi data dinyatakan normal, maka jika kuadrat hitung lebih kecil dari kuadrat tabel. Karena harga C kuadrat hitung saya adalah 60,5 lebih besar dari C kuadrat yang ditetapkan di tabel 11,70, maka distribusi data yang saya punya dinyatakan tidak normal. Oke, itulah hasil dari cara menghitung uji normalitas data. Sekian dan terima kasih. Dadah.